Negara macam apa Siprus itu? Siprus adalah satu-satunya negara Asia yang bergabung dengan Uni Eropa. Secara geografis diklasifikasikan sebagai terletak di Asia Barat. Siprus dibagi menjadi wilayah yang dikuasai Siprus Barat di selatan dan wilayah yang dikuasai Siprus Timur di utara. Siprus Selatan terletak di bagian selatan pulau, dikendalikan oleh orang Yunani. Ini menyumbang sekitar 64% dari total luas Pulau Siprus. Populasi menyumbang sekitar 64% dari pulau. Siprus Utara terletak di bagian utara pulau, dikendalikan oleh layanan Turki. Ini menyumbang sekitar 32% dari total luas pulau. Populasi menyumbang sekitar 36% dari pulau. Siprus Utara berada di seberang laut dari Turki. Selain itu, 4% dari pulau itu milik pangkalan militer Inggris di Siprus. Pangkalan-pangkalan ini dipertahankan berdasarkan perjanjian ketika Siprus merdeka pada tahun 1960. Aturan kepresidenan di Siprus Selatan. Stabilitas politik republik. Aturan hukum yang sehat. Republik Turki Siprus Utara diproklamasikan pada tahun 1983. Tapi itu hanya diakui oleh Turki. Tentara Turki memiliki pangkalan militer di Siprus Utara. Ini memiliki dampak tertentu pada situasi lokal. Siprus Selatan adalah bagian utama dari Republik Siprus. Perekonomian relatif berkembang. Industri utama termasuk keuangan, pariwisata, manufaktur, dan pertanian. Pariwisata adalah salah satu pilar ekonomi utama Siprus Selatan. Setelah perbandingan ekonomi Siprus Utara, dalam beberapa tahun terakhir, Siprus Utara juga secara aktif mempromosikan pembangunan ekonomi, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Budaya Siprus Selatan sangat dipengaruhi oleh peradaban Yunani dan Bizantium kuno. Ini memiliki bakat Mediterania yang kuat. Selain itu, Siprus Selatan juga kaya akan situs sejarah dan museum. Ini menawarkan pengunjung kesempatan untuk mempelajari lebih lanjut tentang sejarah dan budaya Siprus. Budaya Siprus Utara juga sangat dipengaruhi oleh wilayah Mediterania. Budaya Siprus Utara lebih terintegrasi dengan unsur-unsur budaya Turki dan Islam. Nicosia adalah kota terbesar di Pulau Siprus. Ini juga merupakan ibu kota Siprus Selatan dan Siprus Utara. Karena pembagian Pulau Siprus, Nicosia dipotong menjadi dua. Ada zona penyangga PBB antara wilayah selatan dan utara yang dikenal sebagai garis hijau. Lihat, Ode to Liberty bukan hanya lagu kebangsaan Yunani. Ini juga merupakan lagu kebangsaan Republik Siprus. Dia juga memiliki lagu kebangsaan terpanjang di dunia. Dibutuhkan 55 menit untuk bernyanyi dari awal hingga akhir. Lirik Ode to Liberty berlatar belakang perjuangan Yunani melawan Ottoman. Hal ini sejalan dengan keluhan sejarah dan semangat perlawanan orang Yunani di Pulau Siprus terhadap Turki. Bendera Siprus berbentuk persegi panjang. Rasio gaya panjang sekitar 2:3. Wajahnya putih, simbol kemurnian dan harapan. Di tengahnya akan ada garis kuning peta Pulau Siprus. Kuning mewakili sumber daya mineral yang kaya di Siprus. Karena Cyrus dianggap sama di antara orang Yunani, akan ada dua cabang zaitun hijau bersilangan di bagian bawah peta, mewakili perdamaian, melambangkan domestik, kerinduan akan perdamaian dan semangat gotong royong antara dua negara besar Yunani dan Turki. Lambang nasional Siprus adalah kemuliaan tersembunyi, seluruhnya berwarna emas. Akan ada merpati putih dengan cabang zaitun menganggur di perisai. Itu melambangkan kedatangan perdamaian. Di bawah merpati adalah tahun kemerdekaan Chipres. Lambang lengannya dikelilingi oleh karangan bunga cabang zaitun hijau. Penekanan lebih lanjut ditempatkan pada perdamaian dan tema harapan. Republik Siprus. Siprus untuk pendeknya terletak di Laut Mediterania Timur Laut. Pusat transportasi laut di Asia dan Afrika. Pulau terbesar ketiga di Mediterania. Total panjang garis pantai adalah 782 km. Luas tanah 9.251 km persegi. Jaraknya sekitar 241 km dari timur ke barat. Di antara mereka, wilayah Turki Utara meliputi area seluas 3.355 km persegi. Pada tahun 2023, populasi 928.000 di wilayah kontrol de facto Siprus. Di antara mereka, orang Yunani menyumbang 58,66%. Populasi Turki dan asing menyumbang 40%. Ortodoks Yunani, orang Turki percaya pada Islam. Yunani dan Turki adalah bahasa resmi Siprus. Karena fakta bahwa Siprus berada di bawah kekuasaan Inggris, sekitar 80% orang di negara ini dapat berbicara bahasa Inggris. Pada tahun 2023, PDB Siprus akan menjadi sekitar 32,20 miliar dolar Amerika. PDB per kapita adalah sekitar 34.700 dolar. Struktur ekonominya relatif beragam. Industri pariwisata, keuangan, dan teknologi informasi. Siprus adalah tujuan wisata yang menarik. Sejarah, budaya, dan orang-orang yang ramah yang kaya menarik wisatawan dari seluruh dunia. Siprus menerima lebih dari 3,80 juta turis pada tahun 2023. Sekitar 20% dari PDB. Peringkat ke-6 tujuan perjalanan yang paling banyak dicari di Google pada tahun 2023. Dikenal sebagai Pulau Eros. Nicosia adalah ibu kota Siprus. Ini juga politik negara, pusat ekonomi dan budaya.
Luasnya sekitar 50 km persegi. Populasinya sekitar 332.300. Nicosia secara ketat dibagi menjadi wilayah Yunani dan Turki. Pembagian ini berasal dari perbedaan etnis dan agama di Pulau Siprus. Ada banyak bangunan bersejarah yang dilestarikan di kota, seperti tembok Venesia, Masjid Selimiye, Istana Uskup Agung dan Gereja St. John. Pavs adalah kota tepi laut di Siprus Barat Daya, terkenal dengan situs arkeologi kuno dan pemandangan pantai yang indah. Ini adalah salah satu tujuan wisata paling populer di Siprus. Di sini, monumen seperti kuil Apollo dan makam para raja telah menarik banyak penggemar sejarah. Larnaca terletak di pantai timur Pulau Siprus. Ini adalah kota terbesar ketiga setelah Nicosia dan Limassol. Dengan tepi lautnya yang unik, pemandangan dan warisan budaya yang kaya menarik banyak wisatawan. Selain itu, bandara internasional di sini juga merupakan salah satu gerbang utama ke Siprus. Limassol adalah kota terbesar kedua di Siprus, terkenal dengan gaya kota modern dan kehidupan malamnya yang kaya. Pusat perbelanjaan di sini. Ini adalah tempat yang ideal bagi wisatawan untuk menikmati belanja dan makanan lezat. Ayia Napa terletak di tenggara Pulau Siprus, berbatasan dengan Laut Mediterania. Ini adalah tempat yang ideal untuk berenang, berjemur, dan olahraga air. Ayia Napa juga terkenal dengan kehidupan malamnya yang kaya. Memiliki sejumlah besar bar, klub dan restoran. Ini adalah tempat yang sempurna untuk menikmati malam hiburan. Pegunungan Troodos adalah salah satu pegunungan utama di Siprus, menempati 1/3 wilayah negara. Di sini pegunungan naik, hutan lebat. Ini adalah surga bagi pecinta hiking dan petualangan. Pulau Siprus memiliki fitur topografi yang unik dan beragam, dari pegunungan sempit di utara hingga pegunungan tinggi di barat daya. Mereka membentuk lanskap alam pulau yang kaya. Siprus memiliki iklim Mediterania subtropis. Suhu rata-rata di musim panas adalah antara 28 dan 35 derajat Celcius. Di musim dingin suhunya antara 4 derajat Celcius dan 10 derajat Celcius. Sekitar 9.000 tahun yang lalu, Pulau Siprus sudah memiliki kehidupan manusia. Pada 1500 SM, orang Yunani kuno menetap di Pulau Siprus. Itu kemudian digunakan di Mesir kuno. Kekaisaran Alexander dan negara-negara lain ditaklukkan. Dimasukkan ke dalam Kekaisaran Romawi pada 58 SM. Itu milik Kekaisaran Bizantium pada 395 M. Diperintah oleh Kekaisaran Ottoman pada tahun 1571. Itu diserahkan ke Inggris pada tahun 1878. 19 Februari 1959 dengan Inggris, Yunani dan Turki menandatangani Perjanjian Zurich London. Kemerdekaan dideklarasikan pada 16 Agustus 1960. Pembentukan Republik Siprus. Pada tahun 1974, Turki menginvasi Siprus, menempati 37% dari wilayah utara, meninggalkan pulau yang terbagi antara utara dan selatan untuk waktu yang lama. 10 November 1983, bagian utara negara itu mendeklarasikan berdirinya Republik Turki Siprus Utara. Tapi itu tidak diakui oleh negara lain kecuali Turki. Siprus saat ini adalah negara kapitalis maju. Aksesi ke Uni Eropa 1 Mei 2004. Bergabung dengan zona Euro pada 1 Januari 2008. Pulau Siprus kuno dan misterius. Jika ada kesempatan, Anda ingin menginjak mutiara cerah di Laut Mediterania ini, temukan pesonanya untuk diri sendiri? Atau apakah Anda sudah memiliki cerita yang tak terlupakan atau pengalaman unik tentang Siprus? Selamat datang di area komentar untuk meninggalkan pesan dan berbagi. Terima kasih telah menonton Duniaku hari ini. Jika Anda menyukai konten kami, tolong jangan pelit dengan suka dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.